Semangat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas tentang materi pelajaran kelas 12 di semester pertama, lanjutan dari materi perubahan sosial. Yang kita bahas sekarang adalah modernisasi dan bentuk-bentuk perubahan dalam modernisasi. Hakikat modernisasi. Apakah modernisasi itu? Modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo artinya cara, dan ernus menunjukkan pada adanya periode masa kini atau waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Di sini modernisasi telah kita ketahui dan telah kita jalani apa yang menjadi pengertian dari modernisasi. Kita melakukan seperti pembelajaran sekarang ini, walaupun pembelajaran jarak jauh, kita sudah melakukan modernisasi, yaitu menggunakan alat-alat ataupun teknologi untuk pembelajaran. Kemudian, pengertian modernisasi menurut para sosiologi. Menurut Kuncharaningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang, di mana perubahan-perubahan yang ada akan mengikuti keadaan-keadaan dan manusia ataupun masyarakat harus mengikuti perubahan tersebut karena tuntutan zaman ataupun di kehidupan lingkungan sosial berjalan modernisasi dan kita mengikuti alurnya. Kemudian menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Karena setiap perubahan yang ada ataupun mengarah kepada masa kini yang lebih praktis dan efisien pasti selalu direncanakan, selalu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga perencanaan-perencanaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Kemudian menurut Astrid Susanto bahwa modernisasi adalah proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Jadi setiap masyarakat yang mengalami perubahan melewati proses-proses pembangunan ke arah progresif, di mana kemajuan-kemajuan tersebut ke arah perubahan yang lebih efisien, yang lebih berkualitas, yang lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Mari kita lihat pada tabel berikut ini. Modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi memiliki persamaan. Pertama, mempunyai kepentingan soal duniawi. Jelas karena ketiga-tiganya ini lebih mendominasi untuk kepentingan-kepentingan duniawi atau bukan spiritual. Kemudian berasal dari barat, jelas karena modernisasi, westernisasi, sekularisasi berasal dari dunia barat. Kemudian merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan adalah bahwa setiap perubahan-perubahan yang terjadi pasti akan ada evaluasi, pasti akan ada perbaikan-perbaikan untuk lebih maju ataupun untuk lebih mengarah ke kehidupan yang lebih praktis. Kemudian merupakan proses perubahan, jelas dari modernisasi, westernisasi, sekularisasi merupakan dari proses perubahan.
Perubahan yang mana? Karena masyarakat selalu berubah dan masyarakat menginginkan perubahan-perubahan untuk kehidupannya, untuk lebih memajukan atau memodernisasikan kehidupannya, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian apakah perbedaannya? Mari kita lihat. Modernisasi mutlak ada dan diperlukan setiap negara. Yang dinamakan mutlak ada adalah tidak bisa diganggu-gugat lagi atau tidak bisa dikurangi lagi makna dari modernisasi. Begitu penting dalam dunia ataupun begitu sangat penting dalam negara-negara di dunia. Karena setiap negara selalu mengedepankan modernisasi, selalu membangun negaranya menjadi negara yang lebih modern. Kemudian tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Jelas, modernisasi bukan membahas tentang keagamaan, bukan membahas tentang keyakinan ataupun tentang spiritual dari seseorang ataupun dalam masyarakat. Karena modernisasi tidak bisa disamakan atau disatukan dengan keagamaan. Proses perkembangan lebih bersifat umum, di mana bersifat umum yang dimaksud adalah pengenalan terhadap teknologi, terhadap segala sesuatu yang baru, inovasi baru akan disebarluaskan dan akan diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian sedangkan westernisasi adalah mutlak pembaratan. Dalam arti mutlak pembaratan di sini adalah adanya imitasi atau adanya identifikasi atau ingin sama dengan dunia barat. Kita lihat sekarang, baik makanan, pakaian, lagu, dan lain sebagainya yang kita konsumsi itu menjurus atau berimitasi ke barat-baratan atau beridentifikasi ke barat-baratan. Lihat saja beberapa restoran-restoran ala barat misalnya, itu sudah banyak pembaratan atau sudah masuk ke Indonesia menjadi pembaratan. Kemudian tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal. Nah, di sini adalah ketika westernisasi masuk ke wilayah Indonesia, di mana kebudayaan barat dan lokal itu tidak dipertentangkan. Dalam arti budaya barat masuk, semua masyarakat menerima, semua masyarakat terbuka akan adanya budaya barat dan tidak meninggalkan budaya aslinya atau budaya lokalnya. Tetapi kita lihat bagaimana kombinasi antara barat dengan kebudayaan lokal itu berkombinasi menjadi sesuatu hal yang inovatif. Kemudian bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya. Dalam arti di sini bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya adalah mengapa? Karena hampir di seluruh dunia semua menganut ke barat-baratan. Maka dari itu dikatakan kemungkinan hanya satu-satunya. Karena kita menyadari bahwa apa yang menjadi kehidupan orang barat di setiap negara pasti mengikutinya. Kemudian sekularisasi, perbedaannya adalah berorientasi pada dunia. Dalam arti berorientasi kepada dunia di sini lebih mementingkan apa yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan, apa yang dinamakan dengan logika ilmiah. Tidak membahas tentang keagamaan karena bersifat duniawi. Tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmiah. Seperti tadi yang sudah saya kemukakan, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan menurut sekularisasi adalah ilmiah, adalah memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dikaji. Kemudian proses perkembangan terjadi di bidang keagamaan. Yang dinamakan proses perkembangan terjadi adalah
di bidang keagamaan itu bisa terjadi, dalam keagamaan itu diilmiahkan. Misal dari mana manusia berasal, dari mana proses-proses ilmiah manusia memiliki perasaan, memiliki pemikiran, semua diilmiahkan, semua diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Itulah perbandingan antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Di sini akan kita bahas bentuk perubahan dalam modernisasi. Nah, kita lihat direct change atau proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi. Di mana yang dimaksud dengan direct change ini adalah adanya proses-proses perubahan menyangkut aspek ataupun tidak terbatas. Di segala aspek kehidupan kita pasti mengalami proses perubahan. Maka dari itu dikatakan bahwa proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat selalu mengalami perubahan. Proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Nah, mengapa dikatakan merupakan proses dari perubahan? Karena di setiap kita berinteraksi, di setiap kita berpindah, terdapat nilai dan norma dalam masyarakat, dan kita harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, nilai, norma yang ada di masyarakat tempat kita tinggal. Jadi setiap perubahan selalu akan terjadi ketika manusia itu saling berinteraksi. Baik perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang dimaksud dengan perubahan unsur ekonomi adalah bagaimana masyarakat tersebut memiliki pemikiran untuk lebih mendominasi keperluan-keperluan dari pribadinya atau dari kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Sedangkan sosial adalah lebih menjurus kepada interaksi-interaksi sosial yang terjadi. Misalnya bagaimana menerapkan bertetangga, bagaimana menerapkan silaturahmi dengan orang lain, bagaimana berinteraksi. Kemudian psikologi masyarakat, di sini dalam arti manusia itu atau masyarakat itu telah mengetahui cara-cara yang baik bagaimana agar tercipta masyarakat yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggalnya. Gejala-gejala modernisasi kita lihat satu persatu di bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. Nah, gejalanya di sini terlihat masuknya tadi misalnya budaya barat ke Indonesia, mau tidak mau pergeseran dari budaya tradisional itu bergeser. Bukan menghilangkan, tetapi memudar. Dalam arti memudar di sini bisa dikombinasikan. Terjadi kombinasi antara kebudayaan barat dan kebudayaan lokal. Kemudian bidang politik, misal ditandai banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Terlihat ya, karena di bidang politik ini tidak ada namanya lagi yang misalnya diskriminasi terhadap masyarakat yang berbeda, tetapi di sini telah menerima pendapat, menerima keputusan yang diberlakukan, menerima apapun yang menjadi peraturan-peraturan dalam pemerintahan, contohnya menciptakan negara-negara yang demokratis. Seperti di Indonesia, banyaknya partai-partai politik di Indonesia telah terbuka terhadap pendapat-pendapat untuk memasukkan dalam pembangunan Republik Indonesia. Kemudian bidang ekonomi ditandai dengan kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Nah, kita lihat sekarang bidang ekonomi itu sudah beralih lebih modern, bisa melalui online.
belanja bisa melalui online, bisa melalui alat-alat teknologi lainnya. Kompleks dalam arti semakin banyak kebutuhan manusia, semakin banyak pula industri-industri dibangun untuk memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian untuk jasa juga seperti itu, bagaimana jasa masyarakat dipakai ataupun bekerja memberikan jasa dan bekerja sebagai jasa, misalnya seperti guru, seperti bidang konsultan lainnya, seperti misalnya bidang-bidang lainnya yang menawarkan jasa untuk dapat bekerja dalam penyaluran jasa. Kemudian bidang sosial ditandai semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. Nah, di sini di bidang sosial adanya pembagian berdasarkan golongan-golongan tertentu, baik intelektual ataupun non-intelektual, atau kelompok-kelompok tertinggi hingga terendah, direktur, manajer, karyawan, dan buruh. Semua telah ditandai dengan kelompoknya masing-masing dan bekerja berperan sesuai dengan statusnya masing-masing tersebut. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi yang baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.